time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semua, perkenalkan nama saya Emirensi Martina Bia. Saya dari kelas 71. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 2. Kita lanjut video kali ini. 1. Makna dan unsur negara. Makna negara. Negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalam dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Tujuan dibentuk negara. Sebuah negara adalah bentuk pergaulan hidup. Oleh karena itu, sebuah negara harus ditinjau secara sosiologis agar dapat dijelaskan serta pahami. Tujuan dibentuknya NKRI, sebuah negara harus memiliki kumpulan individu yang berada di bawah sebuah pemerintah yang sama. Negara merupakan sebuah wilayah merdeka yang sudah mendapatkan pengakuan dari negara lain serta memiliki kedaulatan dan memiliki pemerintah yang bersiap melindungi segenap bangsa seperti di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita akan lanjut yang kedua. Unsur-unsur negara. A. Wilayah adalah sebuah tempat tertentu yang memiliki batas tentu. Kekuatan negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Akan tetapi, ada beberapa negara yang tidak memiliki laut. B. Rakyat merupakan sekumpulan manusia yang berkeinginan untuk bersatu dan memiliki cita-cita yang sama. C. Pemerintahan yang berdaulat. Setiap negara lain memiliki pemerintahan yang berdaulat serta lembaga-lembaga negara dan identitas khas yang membedakan negara lain. D. Pengakuan negara lain dari negara lain dan dua jenis pengakuan yaitu de facto dan de jure. De facto adalah pengakuan dan negara terhadap negara lain sejak berdirinya dan syarat memiliki unsur-unsur negara, wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan de jure adalah pengakuan suatu negara oleh negara lain berdasarkan pertimbangan yuridis atau hukuman seperti yang terjadi melalui. Sekarang lanjut yang B. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Penetapan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia diresmikan sebagaimana adanya saat ini dan perdebatan yang terjadi mengenai perbatasan wilayah Indonesia pada sidang BPUPKI. Ketua BPUPKI DRK-RT Rajiman W. Yordiningrat memutuskan untuk melakukan pemungutan suara dengan tujuan menentukan wilayah negara Indonesia. Terdapat 3 pilihan yang diajukan untuk pertimbangan yaitu A. Pertama, seluruh Hindia Belanda. B. Kedua, seluruh Hindia Belanda beserta Malaya, Borneo, Utara, Timur, dan Papua. C. Ketiga, seluruh Hindia Belanda beserta Malaya dan Borneo Utara. Peserta sidang meminta untuk memilih salah satu dari 3 opsi tersebut. Dari keseluruhan peserta sidang, 19 orang memiliki opsi pertama, 39 orang mendukung opsi kedua, sementara 6 orang memilih yang ketiga. Tidak hanya
itu, beberapa peserta juga tidak memberikan suara. Oleh karena itu, BPUPKI mengambil keputusan untuk menggunakan opsi kedua sebagai wilayah Indonesia. Keputusan ini digunakan sebagai dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menetapkan wilayah Indonesia. Yang kedua, batas wilayah negara Republik Indonesia. Perbatasan wilayah Indonesia melibatkan wilayah di selatan, timur, utara, dan barat. Di selatan, Indonesia memiliki Laut Indonesia dan Laut Arafuru yang langsung berbatasan dengan Australia. Di timur, Indonesia berbatasan di Pulau Papua dengan Papua Nugini. Di utara, Indonesia berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Di barat, Indonesia memiliki wilayah laut yang berbatasan dengan India. Lanjut yang ketiga, ruang lingkup wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Wilayah daratan. Wilayah Indonesia memiliki luas daratan seluruh pulau sekitar 2.287.000 km2 yang merupakan sekitar 25% dari total luas wilayah Indonesia. Pantai Indonesia memiliki panjang sekitar 81.000 km dan wilayah geografisnya terletak antara garis lintang 6 derajat LU, 11 derajat LS, dan garis bujur 95 derajat 141 derajat BT. Lanjut yang B, wilayah perairan. 1. Perairan pendalaman. Semua perairan yang terletak pada sisi darat dari pangkal air terendah dan garis pantai Indonesia. 2. Perairan kepulauan. Semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau di Indonesia. 3. Laut teritorial. Wilayah laut yang diukur mulai dari garis pangkal kepulauan Indonesia sampai dengan 12 mil laut yang ditarik pada waktu air laut surut. 4. Zona tambahan. Zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar teritorial diukur. 5. Ekonomi eksklusif. Area di luar laut teritorial dan zona tambahan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal, di mana lebar laut teritorial diukur. 6. Landasan kontinen. Negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, mulai dari bawah permukaan laut yang terletak di luar teritorial negara hingga jarak 200 mil. Lanjut yang C, wilayah udara. Wilayah udara diukur dari permukaan daratan dan perairan Indonesia sampai dengan ketinggian 110 km. Wilayah antariksa Indonesia mencakup 33.761 km di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia yang diukur dari permukaan daratan dan perairan Indonesia. Thank you, terima kasih, selamat siang.